Aku menyirammu air. Kamu mencekik leherku. Kita impas. Ingin menarik perhatianku. Kamu berhasil. Kalau keluarga Su masih mau bertahan di kota Jiangzheng, sebaiknya kamu segera mengalah, minta maaf padanya. Kenapa hanya aku yang harus minta maaf? Dia juga mencekikku. Seharusnya dia yang minta maaf padaku. Nona Su ingin aku minta maaf dengan cara apa? Mana berani aku meminta tuan muda kedua untuk minta maaf padaku. Kejadian tadi pagi adalah kelancangan saya. Mohon Anda jangan menyalahkan saya. Segelas anggur ini saya habiskan. Anda silakan saja. Nona Su, hanya segini ketulusanmu. Tuan muda kedua, apa kamu sudah puas? Ayo, masuk mobil. Iya, ayo jalan. Yongqing, aku tidak mau jadi obat nyamuk kalian. Mobilku sebentar lagi sampai. Kalian jalan duluan saja. Ah. Hai, tampan. Ternyata tuan muda kedua Feng. Pantas saja tampan sekali. Di mana rumahmu? Aku antar kamu pulang. Wangi. Kompleks Siang Yuan 44343. Hem. Air, aku mau minum air. Ah. Aku mau kamu yang menyuapiku minum. Wanita memang merepotkan. Xiu Qing, kamu ini sedang bermain api. Aku sarankan kamu jangan menantangku. Tuan muda kedua. Ah. Panas. Jangan pergi. Kita tidur bersama. Susia, lihat baik-baik siapa aku. Tampan. Susing, kamu yang lebih dulu menggodaku. Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Untung saja Xiaoya tidak mengantarku pulang ke rumah. Kalau tidak, aku pasti dimarahi. Hah, Haha.
Kalau aku berani terlambat ke perjamuan malam ini, habislah riwayatku. Jangan kira karena ada Qin Liang yang melindungimu, kau bisa bertindak seenaknya di luar. HMPH, dia itu cuma kerabat jauh keluarga Feng. Tunggu sampai aku mendapatkan tuan muda kedua Feng. Kau akan berlutut dan bersujud meminta maaf padaku. Akan kunantikan. Hei, kenapa kau mengendap-endap di sini? Ini adalah perjamuan mewah. Aku sedang menunggu seseorang. Kau pasti sedang menunggu tuan muda kedua kami, ya? Orang yang mencoba merayu tuan muda kedua kami. Antreannya sudah sampai ke luar negeri. Bagaimana kalau aku coba dulu? Hahaha. Aduh. Tuan muda kedua, Anda. Saya salah, maafkan saya. Mohon ampuni saya. Boleh saja kuampuni. Tidak, maafkan saya, tuan muda kedua. Berani muncul lagi di Jiangcheng. Mati pun tidak akan berani lagi, tidak berani lagi. Tuan muda kedua, maafkan saya, saya salah. Ampuni saya, tuan muda kedua. Terima kasih, tuan muda kedua. Ah, Yu Qing. Maaf, ya, aku terlambat. Kamu. Kamu tidak terluka, kan? Tante, kamu juga di sini. Pacarmu. Kami berkenalan lewat perjodohan. Kami tidak berpacaran. Yu Qing. Di sini tidak ada orang luar. Tidak perlu malu-malu begitu. Kamu gila, ya? Kenapa menatapku seperti itu? Seolah-olah aku melakukan kesalahan. Yu Qing, ayo kita masuk juga. Su Qing. Setiap kali bertemu, kamu selalu melemparkan diri ke pelukanku. Apa kamu menyukaiku? HMPH. Tuan muda kedua, kesalahpahamanmu terhadapku cukup dalam. Aku bukan wanita yang suka memanfaatkan pria kaya. Tentu saja, aku juga tidak akan sembarangan memanfaatkan pria. Kamu benar-benar tidak ingat apa yang telah kamu lakukan padaku. Yu Jing. Hop. Gelas arak ini milik tuan muda kedua. Hei, RY, kamu mabuk, aku antar kamu pulang. Hei. Bibi, hati-hati. RY, setelah malam ini, aku, Chen Xiao, akan menjadi milikmu. Ternyata orang yang membuntutiku akhir-akhir ini, yang menyelidiki keberadaanku adalah kamu. RY, aku tidak punya niat jahat. Aku hanya menyukaimu. Aku ingin lebih mengenalmu. RY, semuanya sudah diselidiki dengan jelas. Dia adalah putri Su Dongnian yang tidak memiliki hubungan darah. Chen Xiao. Seorang putri keluarga Su yang bermarga Chen. Ibunya adalah wanita simpanan Su Dongnian. Setelah berhasil merebut posisinya, dia juga membawa putrinya ke keluarga Su. Ternyata sifat rendahan memang turunan keluarga. Dia berani memberi Anda obat. Suruh aku untuk menyingkirkannya.
Jangan. Ampuni nyawaku. Ampuni nyawaku. Tunggu sebentar. Pergi beritahu keluarga Su. Kalau bukan karena kamu sok pintar mencoba menggoda RY, mana mungkin RY akan memerintahkan penghentian semua bisnis dengan keluarga Su? Apa yang kalian lakukan? Aku melakukan ini bukankah untuk membantu keluarga Su mencari koneksi? Kalau dia hidup nyaman di keluarga Su, apa dia masih perlu merayu tuan muda kedua Feng? Karena dia tidak hidup nyaman di keluarga Su, lalu kenapa tidak enyah saja? Tutup mulutmu. Bukankah Qin Liang itu pacarmu? Bagaimanapun juga dia adalah sepupu tuan muda kedua. Kamu pergilah memohon padanya. Ayah, dia bukan pacarku. Putriku yang baik, kamu tidak bisa hanya diam melihat keluarga Su hancur berantakan. Dasar kamu tidak punya hati nurani. Tuan muda keempat sudah berkorban sejauh ini demi keluarga Su. Apa kamu bahkan tidak mau memohon keringanan? Dia benar-benar pengertian ya. Demi menaiki ranjang tuan muda kedua Feng, dia bahkan menyeret seluruh keluarga Su ke dalamnya. Keluarga Su tidak boleh hancur, Yu Qing. Ayah berlutut padamu. Ayah, apa yang ayah lakukan? Pergilah memohon pada Qin Liang. Aku akan coba. Di mana Qin Liang? Bukankah dia bilang akan menemanimu datang untuk meminta maaf? Dia ada rapat mendadak yang harus dihadiri, begitu. Bukankah kamu bilang ingin aku memberimu muka dan memaafkan keluarga Su? Kalau kamu berencana menikahi Su Yuqing, aku bisa memberimu muka. Dengan kondisi keluarga Su sekarang, masih belum pantas untuk menjalin hubungan pernikahan denganku. Aku setuju membawa Su Yuqing menemuimu. Itu hanyalah basa-basi kepadamu. Aku bilang ada urusan dan tidak bisa pergi. Dia malah meminta alamatmu padaku. Jangan-jangan dia nekat mencarimu tanpa tahu diri. Tidak. Sekarang kalau kamu mau menebus kesalahan ini, kamu harus menunjukkan ketulusan yang lebih besar. Ketulusan sebesar apa yang tuan muda kedua inginkan? Pergi ke lantai 2 siapkan air mandiku. Tuan Feng, kau anggap aku ini apa? Aku tidak akan menemanimu bermain permainan CEO arogan ini. Siapapun yang mau menebus kesalahan ini silakan saja. Berhenti. Apa kamu punya hak untuk membantah sekarang? Cukup dengan satu perkataanku. Keluarga Su bisa lenyap dari kota Jiangcheng. Tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan dariku. Kecuali kamu bisa mengingat hal yang seharusnya kamu ingat. Tuan muda kedua, aku ini tunangan sepupumu. Ini tidak pantas. Aku memberimu kesempatan. Kamu malah menceramahiku soal etika. Sepertinya kamu tidak mau kesempatan ini ya? Sesuai kesepakatan, siapkan air mandinya. Aku akan keluar dari kamar pertama di lantai 2. Pergilah. Feng Ying, awas kalau kau sampai jatuh ke tanganku. Air tuan muda kedua. Su Yuqing. Apa kau sedang bermain tarik ulur? Presiden Song, Anda benar-benar salah paham padaku. Aku tidak sengaja. Aku bilang aku terpeleset, apa kau percaya? Bukannya kau bilang hanya menyiapkan air mandi? Kau ini benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Yang menyinggungmu itu Chen Xiao. Kalau kau mau balas dendam, cari saja dia. Dia akan sangat senang naik ke ranjangmu. Aku, Su Yuqing, tidak akan pernah demi meminta maaf untuknya, lalu menjual tubuhku sendiri. Kau sudah tidak punya kesempatan lagi, enyah. Halo, telepon Su Dongnian. Sudah, jangan berputar-putar lagi. Kalau aku tidak berputar-putar, apa kau bisa membantu? Apa kau sudah memohon pada Qin Liang? Kenapa hasilnya malah jadi semakin buruk? Ada apa ini? Barang milik keluarga Feng yang kita angkut sebelumnya mengalami masalah. Setengah dari barangnya rusak. Sekarang mereka meminta ganti rugi. Tuan muda kedua, dia pasti tidak akan suka dengan orang rendahan yang hanya bisa omong kosong seperti ini. Menurutku, lebih baik kau suruh Xiao pergi sendiri saja.
Kau benar. Kalau soal keahlian tak tahu malu, aku memang tidak sebanding dengan kalian berdua, ibu dan anak. Kamu bilang siapa yang rendahan? Diam, apa sekarang waktunya kalian bertengkar? Mereka sekarang menyuruh kita ganti rugi 600 juta. 600 juta. Kamu mau kemana? Apa kamu mau membuatku mati? Kamu. Kenapa tidak ada seorang pun? Villa ini sama seramnya dengan si Feng Ying itu. Nona Su, kan, tuan kedua menitipkan pesan untukmu. Apa kata tuan kedua? Enyah. Tuan kedua Feng, demi 600 juta. Aku akan tahan denganmu untuk saat ini. Xiao ya, apa kamu tahu di mana Feng Ying? Aku ingin menemuinya. Tuan kedua. Bisakah proyek di kota selatan itu diserahkan kepada keluarga Wang kami? Hahaha. Tuan kedua, kenapa minum sendirian dalam kesedihan? Biar aku yang menemanimu, ya. Kalau kamu bicara satu kata lagi, aku akan membuatmu tidak bisa bicara seumur hidupmu. Su Yuking. Tuan kedua, minum saja kan membosankan. Biar aku menari untukmu untuk memeriahkan suasana. Kakak kedua, menurutku cewek ini lumayan juga. Kenapa kakak menyuruhnya pergi? Kalau kakak tidak mau, berikan saja padaku. Aku bilang, kamulah yang harus pergi. Baik, aku akan segera pergi. Aku pergi sekarang juga. Baiklah, sekarang tidak ada lagi yang bisa mengganggu kita. Tuan muda kedua, mengenai kejadian semalam, saya telah menyinggung Anda. Mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Selama Tuan muda bersedia melepaskan keluarga Su, saya pasti akan membalas budi Anda dengan baik. Su Yuking, tidak pernah ada seorang pun yang bisa mendapatkan kesempatan kedua dariku. Aku sangat tidak puas dengan penampilanmu. Tuan muda kedua, saya akan menarikan tarian lain untuk Anda. Yuking. Kamu datang mencari Feng Ying untuk menari baginya. Di sini terlalu banyak orang. Kita lanjutkan di rumah. Aduh. Tuan muda kedua, sebenarnya permintaan maaf ini tidak perlu terburu-buru. Bagaimana kalau saya datang lagi besok untuk menemui Tuan? Kesabaranku ada batasnya. Tuan muda kedua, aku Tuan muda kedua. Turunkan aku, bajingan. Turunkan aku. Bukankah tadi kamu menari dengan gembira? Lanjutkan. Menari terus juga membosankan. Bagaimana kalau aku menyanyikan sebuah lagu untuk Tuan kedua? Kalau kamu benar-benar ingin menyelamatkan keluarga Su, kamu harus lebih tulus padaku. Asalkan kamu bisa menyelamatkan keluarga Su, lakukan saja apapun yang kamu mau. Kamu sudah naik ke ranjangku. Kenapa masih terlihat lesu begitu? Aku tidak berniat naik ke ranjangmu. Kalau begitu, mulailah berniat dari sekarang, saat kamu berhasil melakukannya. Saat itu juga aku akan melepaskan keluarga Su. Apa boleh buat? Aku harus mengalah pada yang berkuasa. Baiklah, akan kulakukan. Anggap saja seperti digigit anjing. Tuan kedua, ada urusan mendesak yang perlu Anda tangani. Apa lebih mendesak dari urusanku sekarang? Para pemegang saham sedang menunggu Anda. Su Yuking, kali ini kau gagal. Pikirkan baik-baik cara apa yang akan kau gunakan lain kali. Kalau tidak, akan kubuat keluarga Su merasakan akibatnya. Gila, kita lihat saja nanti. Jadi maksudmu, waktu itu kamu menari untuk Feng Ying. Itu untuk meminta maaf padanya. Agar dia melepaskan keluarga Su. Iya,
Sejak mengenalnya aku selalu sial. Menyebalkan sekali. Aduh. Kalau begitu nona besar keluarga Su kita. Tidak ada sedikit pun perasaan berdebar untuknya. Pantas saja aku mencium bau busuk. Ternyata kamu ada di sini. Benar-benar sial. Bukan bau busuk, tapi bau genit dari tubuhmu. Kalau kamu berani menyentuh King sedikit saja, akan kupatahkan tanganmu itu. Xiao ya, tamparanmu tadi lumayan keras juga. Aku khawatir tanganmu sakit. Ayo, kuajak kamu keluar cari makan enak, Cih. Su Yuking, apa yang aku, Chen Xiao, tidak bisa dapatkan, jangan harap kamu juga bisa. Baik, aku tahu. Ada apa? Entah kerasukan apa si brengsek Feng Yin itu. Dia memaksa aku mengantarkan makanan untuknya ke kantor. Aku harus pergi dulu. Aduh, sayang. Ada yang aneh dengan dua orang ini. Hei! Maaf ya. Oh! Gadis ini penari yang waktu itu, kan? Nona manis. Tak kusangka semudah ini menemukannya. Hehehe. Su Yuking belum datang. Tadi menelepon katanya akan segera tiba, mungkin juga terjebak macet. Aku mau alamatnya sekarang. Baik. Tuan muda kedua, ini adalah lokasi terakhir Nona Su terdeteksi. Sampaikan perintahku, cari keberadaan Su Yuking di seluruh kota. Jika dia terluka sedikit pun, bahkan walau hanya sehelai rambut, aku akan membuat penculiknya membayarnya 100 kali lipat. Ayo kemari, Nona manis. Aha. Aduh. Tuan muda, kenapa kamu baru datang? Aku sudah hampir mati kepanasan di sini, tahu. Maaf, aku datang terlambat. Bajingan ini, dia menggangguku. Tuan muda kedua, ini salah paham. Saya dan Nona ini hanya bercanda. Cambuk itu. Saya menyiapkannya untuk diri saya sendiri, untuk dirimu sendiri. Song Yue, karena ini dia siapkan untuk dirinya sendiri. Kalau begitu biarkan dia merasakannya. Ini penawarnya, dalam 1 jam tenagamu akan pulih. Sebelum aku selesai menyelidiki. Apakah masih ada orang yang ingin mencelakaimu? Kamu harus tetap di sini dengan patuh. Tuan kedua, kejadian hari ini adalah sebuah kecelakaan. Aku bisa pulang dan tinggal di rumah saja. Aku sama sekali tidak akan membiarkan kecelakaan seperti ini terjadi lagi padamu. Kalau aku tidur di sini, lalu kamu tidur di mana? Ini rumahku. Tentu saja aku juga tidur di sini. Berarti aku berhasil naik keranjangmu ya? Apa kamu harus membahas masalah ini denganku sekarang? HMPH, pergi keluyuran lagi ya. Aku sarankan kamu tahu malu sedikit. Jangan sampai orang lain berpikir kalau putri keluarga Su kita tidak tahu sopan santun. Putri keluarga Su dari dulu hanya ada aku seorang, kan? Putrimu itu tidak bermarga Su. Dia hanyalah anak bawaanmu saja. Apa katamu? Baik. Terima kasih Song Tauzu, sampaikan juga terima kasihku pada tuan kedua. Ahahaha. Ayah, telepon dari Song Yi, ya. Asisten khusus Song bilang, ini adalah kerusakan dalam pengiriman. Keluarga Fang bersedia menanggung setengah dari kerugian. Bukankah aku memang takut menyinggung orang besar? Dengan begitu Fang Yi tidak akan menyulitkan keluarga Su. Asisten khusus Song bilang, kali ini kamu pergi ke keluarga Feng untuk meminta maaf. Tuan kedua sangat puas dengan ketulusanmu. Selama kamu bersedia terus menunjukkan kinerja yang baik. Dia bersedia memulihkan kerjasama dengan keluarga Su. Aku tahu tidak ada hal yang semudah itu. Meskipun kali ini keluarga Fang bersedia menanggung setengah dari kerugian. Tetapi keluarga Su kita masih harus membayar ganti rugi 300 juta. Yuking, di masa depan kamu harus mencari cara agar tuan kedua terus bekerja sama dengan keluarga Su kita. Aduh, keluarga Su kita mengandalkanmu. Halo.
Kamu mau menemuiku? Yu King, masih mau minum apa lagi? Tidak perlu, katakan saja langsung ada urusan apa. Akhir-akhir ini aku agak sibuk, jadi tidak sempat menghubungimu. Ini seperti serigala mengunjungi ayam, pasti niatnya tidak baik. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah keluarga Su, aku akan menyelesaikannya. Lagi pula, Feng Ying itu, kan sepupuku. Dia pasti akan menghargaiku. Bersandiwara saja, aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa bersandiwara. Terima kasih banyak, Tuan Qin. Masalah pernikahan cepat ini akan kuselesaikan sendiri. Jadi kamu tidak perlu khawatir, Yu King. Ayo kita pacaran. Baik. Kamu tadi bilang apa? Aku tidak mengerti. Yu King, kita resmikan hubungan kita. Ini bukan hanya baik untuk kita berdua, tapi juga baik untuk keluarga Su dan keluarga Qin. Sudahlah, aku tidak bisa melanjutkan sandiwara ini lagi. Qin Liang, kamu pikir aku tidak tahu kalau keluarga Qinmu sedang memilih pewaris baru? Bagaimana kamu bisa tahu? Sebenarnya kamu sama sekali tidak memandang keluarga Su. Hanya saja orang-orang yang mendukungmu itu, hampir semuanya sudah direbut oleh kakakmu. Dukungan terbaik yang bisa kamu temukan saat ini hanyalah keluarga Su. Yu King, aku tulus menyukaimu. Sebenarnya aku terlalu sering melakukan hal tak tahu malu, pasti akan ketahuan juga. HMPH. Su Yu King, apa hakmu mengatakan aku tidak tahu malu? Orang rendahan sepertimu, wanita yang bahkan melihatnya sekilas saja membuatku merasa jijik. HMPH. Cepat lihat Weibo. Kamu dan Feng Ying jadi trending topik. Tuan Feng sialan, Tuan Feng menyebalkan. Apa di kehidupan sebelumnya aku mengganggu makam leluhurmu? Kenapa kau terus-terusan menggangguku? Nona sulung keluarga Su. Dengan berani mengejar cinta sang pangeran dari keluarga Feng, Cinderella jatuh cinta pada pangeran sejati. Tapi jangan salah ya, judulnya ditulis dengan cukup romantis. Apa yang kau tertawakan? Kalau mau jadi Cinderella, aku juga harus jadi ibu tiri Cinderella. Tapi coba kau lihat, paparazi ini benar-benar nekat ya. Dia bahkan berani mengambil foto tuan muda kedua Feng diam-diam. Apa ada kemungkinan foto ini diambil atas suruhan Feng Ying? Lagi pula, bukankah foto ini akan diperiksa sebelum dipublikasikan? Dengan status Feng Ying, hal itu memang wajar. Tapi kali ini, tidak mungkin kan dia jadi suka padamu. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Aku harus menemuinya dan menanyakannya langsung. Suasananya tidak tepat. Sebaiknya aku bertanya lain kali saja. Tuan muda kedua, Anda belum istirahat. Bukankah sudah kubilang untuk diam saja? Su Yu King, Kau kan tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa harus merasa bersalah? Aku mau bertemu teman. temanmu itu Qin Liang, kan? Kamu mengikutiku. Bukan membuntuti, tapi melindungi. Aku bukan anak kecil. Tidak butuh perlindungan. Lagi pula, aku pergi dengan siapapun tidak ada hubungannya denganmu, kan? Tidak ada hubungannya denganku. Jangan lupa, kamu sekarang belum berhasil mendapatkanku. Hanya dengan satu kata dariku, aku bisa menghancurkan keluarga Sumu kapan saja. Kamu menyakitiku, lepaskan. Ada urusan apa Qin Liang denganmu? Dia melihatku berhasil mendapatkan sandaran kuat, jadi dia juga ingin ikut bersandar padaku. Tapi aku langsung menolaknya. Lagi pula, aku sekarang adalah Cinderella yang sedang mengejar putra mahkota keluarga Feng. Tidak boleh pelin-pelan. Setidaknya kamu sadar diri. Tapi apa kamu sudah memikirkan bagaimana cara mengejarku? Tuan muda kedua ingin aku mengejarmu seperti apa? Selama Tuan bisa mengatakannya, aku pasti bisa melakukannya. Rayuan. Rayuan. Su Yu King, jangan coba-coba mempermainkanku.
Memberikan kutukan yang terlalu menyakitkan pada kesepian. Setiap jam 3, setengahnya Bibi. Aku hari ini sedang datang bulan. Aku mau lihat alasan apa lagi yang kamu punya seminggu lagi. Kalau bisa jangan berlarian. Tuan kedua sepertinya semakin tampan. Kenapa bengong di situ? Kemari, pasangkan dasiku. Tuan kedua, apa yang kamu lakukan? Aku sedang datang bulan hari ini. Datang bulan tidak memengaruhi pernikahan. Cih, sudahlah kalau hanya menggunakan cara licik untuk menggoda tuan kedua, malah membocorkannya sendiri ke media. Aku bukan kamu, tidak perlu menggunakan cara-cara rendahan seperti itu. Sukiyu, jangan senang terlalu cepat. Cepat atau lambat aku akan membuat tuan kedua mencampakkanmu. Katakan saja itu pada tuan kedua. Hati-hati saja jangan sampai diusir lagi oleh tuan kedua. Saat itu tiba, keluarga Su kami tidak akan membereskan kekacauanmu lagi. Kalau berani, katakan sekali lagi. Chen Xiao, tadinya aku tidak ingin main tangan denganmu. Kamu pikir aku takut padamu? Sebaiknya kamu tidak takut. Su Qing, lepaskan aku. Su Qing, aku akan membunuhmu. Song Jiang, aku akan membunuhmu. Tolong, apa kamu sudah gila? Kalau kamu berani menggangguku lagi, aku bisa lebih gila lagi. Mama. Bagaimana bisa lehermu terluka? Tuan kedua, sebenarnya ini semua salah paham. Kamu diam. Tuan kedua, jangan salahkan Yao Yao. Dia juga tidak sengaja melemparku dengan bunga mawar. Lukaku sudah tidak sakit lagi. Tuan Su. Jadi begini caramu merawat putrimu, ya? Pergi. Astaga, Mama. Kalian berdua bodoh. Eh. Tuan kedua. Saya pasti akan memberi pelajaran pada dua orang bodoh tak berotak itu. Tidak akan membiarkan Yu Qing menderita sedikit pun lagi. Su Yuking, kamu benar-benar hina. Sudah untung masih berpura-pura baik. Tuan kedua, memang benar aku melemparnya dengan bunga. Tapi dia menyiramku dengan air. Dia juga menjegal ibuku. Tuan kedua. Makhluk tidak tahu aturan, cepat menyingkir sana. Jadi kamu terluka di mana? Kamu sudah menyentuh orangku. Aku belum mencarimu untuk membuat perhitungan. Kamu malah datang ke sini untuk menyalahkanku. Bagaimana dia memukulmu? Balas 10 kali lipat. Karena tuan kedua sudah mengatakannya, aku juga tidak bisa untuk tidak menurut. Yao Yao, aku akan memukulmu dengan pelan. Tahanlah sebentar, nanti juga selesai. Yao Yao. Lihat, betapa kasarnya pukulanmu. Sampai babak belur begini. Tangannya sakit. Sakit sekali, leherku juga sakit. Nanti aku obati lukamu saat pulang, ya? Ayo. Masih sakit? Sudah tidak sakit lagi. Su Yuking, apa kamu sekarang sedang menghindariku? Tidak. Tuan kedua, Anda salah paham. Sekarang seluruh kota Jiangcheng tahu kamu sedang mengejarku. Kenapa, mau lari dari tanggung jawab? Geli, cepat lepaskan aku. Tuan kedua Feng.
Kamu ini sedang memancingku untuk berbuat dosa, ya. Ayo, lagi pula aku juga tidak akan melawan. Liu Qing, kamu sepertinya sangat membenci Chen Xiao dan putrinya. Bukan hanya benci. Aku lebih ingin membunuh mereka. Sayang, suka kelinci kecilnya tidak? Suka, aduh pintarnya. Chen Mei, kesabaranku ada batasnya. Wan Qian, suamimu itu. Sudah lama kutiduri. Kalau kamu tahu diri, cepatlah bercerai. Keluar dari keluarga Su. Kalau terus bertele-tele begini, ku beri tahu kau. Jangan harap dapat kompensasi 1 sen pun. Mama. Aku mau boneka ini. Iya. Yao Yao, jangankan sebuah boneka. Nantinya, seluruh keluarga Su akan menjadi milikmu. Jangan bermimpi di siang bolong. Aku tidak akan melepaskan. Siapapun yang ingin menyakitimu. Aku juga tidak akan melepaskan mereka. Tuan kedua, Anda baik sekali. Aku benar-benar akan. Aneh sekali. Tadi waktu ku coba, aku juga tidak menyadarinya. Ayam liar yang dipasangi bulu benar-benar mengira dirinya adalah seekor Phoenix. Tidak punya uang, tapi masih berani datang ke butik mewah untuk membeli gaun. Kamu harus ganti rugi. Aku beri kamu 1 kesempatan lagi. Bicaralah yang sopan padaku. Dasar gadis sialan keras kepala. Pakaian ini harganya 800.000. Bahkan jika kamu dijual pun tidak akan sanggup membayarnya. Kamu tahu sekali harganya. Apa kamu pernah menjual dirimu? Kamu. Coba saja kamu berani menyentuhnya. Dia telah membasahi dan merusak pakaian kami. Sekarang dia harus ganti rugi. Apa dia membuatmu tidak senang? Perlukah aku membantumu menghancurkan toko ini? Menghancurkannya tidak perlu, tapi aku paling benci difitnah oleh orang lain. Mohon tuan kedua bantu aku memeriksa rekaman pengawas di toko, untuk membersihkan namaku. Baiklah Song Yun, pergi periksa rekamannya. Sekalian panggil pemilik toko ke sini baik. Pemilik toko, menurutmu siapa yang harus membayar 800.000 ini? Tuan kedua, maafkan saya. Saya akan langsung memecat si bodoh ini sekarang juga. Uang gaunnya akan saya suruh dia yang ganti. Tuan kedua, saya salah. Saya telah meremehkan orang. Saya buta tidak bisa menilai orang. Bahkan jika saya dijual pun, saya tidak seharga 800.000. Nyonya kedua, saya mohon ampuni saya kali ini. Jangan panggil aku nyonya kedua sembarangan. Setidaknya kamu masih punya mata yang jeli. Pergilah jika kamu masih ingin hidup. Mulai sekarang jangan pernah muncul di Jiangcheng lagi. Tugasmu hari ini adalah membeli baju dan mencobanya. Tidak mungkin aku memanggil Feng Ying untuk datang, kan? Tentu saja kamu boleh memanggilku untuk membantu. Bagaimana kamu bisa masuk? Aku hanya khawatir kamu membutuhkanku. Jadi aku masuk. Ah. Tuan kedua, ini kamar pas. Bagaimana kalau ada kamera pengawas? Bagaimana kalau ada kamera pengawas? Takut apa? Apa kamu mau melakukan sesuatu denganku yang tidak boleh direkam kamera pengawas? Tuan kedua, menurutku baju yang kupakai ini sudah bagus. Aku akan membayarnya. Su Qing, tidak bisakah kamu lebih penurut sedikit? Tuan kedua, aku sangat. Tuan kedua, kamu belum memberitahuku sebenarnya kita akan menghadiri perjamuan apa. Perjamuan keluarga. Perjamuan keluarga. Kenapa kamu lari? Tuan kedua, hubungan kita.
Belum sampai ke tahap bisa menghadiri perjamuan keluarga, kan? Suking, saat kamu ingat apa yang pernah kamu lakukan padaku, kamu pasti akan menyesali perbuatanmu yang sekarang. Ya Tuhan, sebenarnya apa yang pernah kulakukan padanya? Lagi pula, ada aku di sini. Apa yang kamu takutkan? Ah Yun. Baiklah. Ah Ying, kamu terlambat. Paman sudah menunggumu. Tuan Feng, sejak kapan aku mengizinkanmu membawa wanita sembarangan ke kediaman lama? Kamu tahu apa artinya membawa dia kembali ke kediaman lama? Tentu saja aku tahu. HMPH. Kulihat mata hatimu sudah tertutup. Sampah rendahan seperti apapun berani kamu bawa pulang. Merusak pemandanganku saja. Hari ini kalau kamu berani membawanya masuk selangkah saja, aku akan mengusir kalian berdua. Kau boleh mengusirku, tapi jangan mengusirnya. Pengawal, usir dia dari sini. Kulihat siapa yang berani. Anak durhaka, sayapmu sudah kuat rupanya ya. Beraninya kamu membantahku demi seorang wanita sembarangan. Kurang ajar. Hah, orang tua ini benar-benar tidak masuk akal. Atas dasar apa kau mengusirku? Atas dasar apa kau mengusirku? Hanya karena aku adalah kepala keluarga Feng. Tidak ada yang berani menentang keinginanku. Paman, Anda terlalu terburu-buru. Nona ini hanyalah teman biasa yang dibawa pulang oleh Ai Ying. Dia belum pernah membawa teman pulang ke kediaman lama. Seharusnya kita menjamunya dengan baik. Ying Ying, kamu ini suka sekali membela bocah nakal ini. Tentu saja, aku dan Ai Ying kan teman sejak kecil. Tentu saja aku harus membelanya. Ayah, kalau ayah benar-benar menyukainya, angkat saja dia jadi putrimu. Kalau ayah sangat menyukainya, aku juga tidak keberatan kalau ayah menikahinya. Dasar anak kurang ajar. Paman, jangan lakukan itu. HMPH. Kemampuan Feng Yin dalam menyindir orang benar-benar tiada duanya. Ai Yin, hasil pemeriksaan kesehatan paman tidak begitu baik. Kamu seharusnya tidak membuatnya marah. Kamu tunggu di sini baik-baik. Aku akan kembali sebentar lagi. Biar kuantar kamu ke ruang tamu untuk menunggu mereka. Oh ya, aku harus memanggilmu apa? Terima kasih atas sambutan hangatnya. Nona Su, silakan duduk. Aku ambilkan segelas air untukmu, terima kasih. Nona Su, silakan minum airnya. Aduh. Maafkan aku, Nona Su. Ini semua karena aku terlalu ceroboh. Tidak apa-apa, di mana toiletnya? Aku mau membersihkannya sebentar. Maaf ya, Nona Su. Rumah tua ini sedang direnovasi akhir-akhir ini. Toilet untuk tamu sudah ditutup. Orang luar tidak berhak masuk ke toilet kami. Nona Su sepertinya harus pulang untuk ganti baju. Nona Sen, tenang saja. Saya juga bukan orang yang bertingkah seenaknya karena mengandalkan orang lain. Tidak akan melewati batas hanya karena hubungan saya dengan tuan kedua sedikit lebih baik. Saya akan segera pulang untuk ganti baju. Sudah selarut ini, biar saya suruh mobil mengantarmu pulang. Tidak perlu, baju saya semua ada di tempat tuan kedua. Saya akan kembali ke tempatnya. Halo. Bantu aku bunuh seseorang. Tempat jin buang anak macam apa ini? Kenapa satu mobil pun tidak ada? Tahu begitu tadi aku tidak sok kuat menolak Sen King Ying. Berhenti, berhenti. Kenapa mobil ini tidak melambat? Malah tambah kencang. Jadi, kamu lebih baik segera sadar kalau aku menghilang. Kalau tidak, tunggu saja untuk mengurus mayatku. Ayan, apa kamu sedang mencari Nona Su? Kamu tahu dia di mana? Dia tidak sengaja mengotori bajunya. Aku menyuruhnya ganti dengan bajuku dulu. Tapi sepertinya dia merasa keberatan. Dia bersikeras mau pulang untuk ganti baju. Dia sudah pulang. Dia pergi sendiri. Aku sudah mengirimkan mobil untuknya. Dia tidak mau naik. Maaf, ini semua salahku tidak menjaganya dengan baik. Bibi,
Kau tetap di sini temani paman. Aku akan mencarinya. Tidak perlu. Feng Yi, kalau kau tidak datang juga, aku benar-benar akan mati di sini. Jangan bergerak. Aku sudah memerintahkan orang untuk memasang penjagaan di setiap jalan penting di tebing gunung. Begitu menemukan Nona Su, akan segera melapor padamu. Penjagaan sudah dipasang begitu lama tapi tidak ada kabar. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan. Maksudmu Nona Su sudah naik ke gunung, masuk ke gunung. Aku tidak punya dendam padamu. Kenapa kau mau mencelakaiku? Lepaskan aku. Aku sudah hampir mati. Jangan biarkan aku mati penasaran. Cepat katakan, siapa sebenarnya yang mau mencelakaiku? Hahaha. Bicara lagi, hati-hati aku kirim kau bertemu Raja Kematian sekarang juga. Semakin kau meronta akan semakin sakit, diamlah. Aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkan jasadmu utuh, Su King. Sungguh, jangan bergerak. Bergerak selangkah lagi, aku akan membawanya mati bersamaku. Baik, jangan gegabah. Asalkan kau melepaskannya, aku akan menuruti semua kemauanmu. Baik, kalian semua berlutut untukku, buka jalan untukku. Baik. Aku berlutut. Jangan bertele-tele, atau aku akan membunuhnya sekarang juga. MMM. Row King, bagian manamu yang terluka? Tidak apa-apa. Row King, Row King. Bangun, bangun. Apa aku sudah di neraka? RY, kenapa kau juga ikut turun ke sini? Bahkan jika kau masuk neraka, aku juga bisa menarikmu kembali. Nona Su, kau sudah pingsan selama 24 jam. Kalau kau tidak kunjung bangun, RY hampir saja menjebol atap rumah sakit ini. RY, tenang saja. Kalaupun aku harus mati, aku harus berhasil naik keranjangmu dulu baru mati. Tutup mulutmu. Kakimu terluka. Kau tidak boleh berjalan selama beberapa hari ke depan. Bagaimana ini? Aku mau ke toilet. Aku gendong kamu. Jangan, jangan. Tuan muda kedua, bagaimana aku bisa buang air di depanmu? Aku pergi sendiri. Tadinya aku mau menurunkanmu lalu pergi. Tapi kalau kamu mau aku bantu juga boleh. Bukan itu maksudku. Tuan muda kedua, cepat turunkan aku. Feng Yi, kamu sedang apa? Diam kamu. Aduh, Feng Yi. Kamu menyakitiku. Diamlah. Aku sudah bilang pelan-pelan. Sakit sekali. Siapa suruh kamu tidak diam? Tante. Kenapa kamu datang? Yu King, aku dengar kamu kecelakaan dalam perjalanan pulang. Aku khawatir sekali. Seharusnya aku memaksa sopir untuk mengantarmu pulang. Ini semua salahku. Karena kamu memaksa untuk disalahkan. Ya sudah, aku salahkan kamu. Bagaimana caramu akan meminta maaf padaku? Lalu aku harus minta maaf bagaimana agar kamu puas. Hari itu aku melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa. Tapi kedua kakiku hampir lumpuh. Aku juga tidak akan memburumu. Pulanglah dengan berjalan kaki tanpa alas kaki. Bagaimana? Aku baik hati sekali, kan? Bibi. Song Yu akan mengantar Nona Sen pulang secara pribadi. Silakan, Nona Sen.
Lepas sendiri atau biar Song Yu yang bantu melepaskannya. Tuan muda kedua, kau bilang. Kau bilang aku sudah membuatmu senang. Apa kau juga akan? Tuan muda kedua, ini rumah sakit. Dokter bisa masuk kapan saja. Jangan macam-macam. Aku tahu. Aku sudah menjagamu tanpa beranjak sedikit pun selama 24 jam. Bisakah kau biarkan aku tidur sebentar? Ketua Song, aku hampir membuat Yuking kehilangan nyawanya. Sudah sepantasnya dia menghukumku. Anda jangan ikut menderita di sini. Aku tidak akan memberitahu Aying. Kau pulang dan istirahat saja dulu. Nona Sen tidak perlu mengkhawatirkanku. Pergilah dengan tenang. Aku akan mengikutimu dari belakang dengan mobil, melindungi keselamatanmu. Sekadar mengingatkanmu, di sekitar sini banyak anjing liar. Gigitannya ganas sekali. Ah, apa? Su Yuking, aku pasti akan membuatmu membayar harga yang lebih menyakitkan. Kenapa aku merasa seperti nyonya rumah di rumah ini ya? Yuking, kamu cari mati ya? Lain kali tidak boleh punya pikiran berbahaya seperti ini lagi. Apa yang ingin kalian lakukan? Ini adalah rumah tuan muda kedua Feng. Kalian, Bawa dia pergi. Aku rasa kalian sudah bosan hidup. Beraninya kalian mengikatku. Apa kalian tidak takut tuan muda kedua akan membongkar makam leluhur kalian? Hah? Kalau begitu, tanyakan padanya apa dia berani membongkar makam leluhur keluarga Feng. Ternyata tuan besar Feng. Keamanan di rumah tuan muda kedua sangat ketat. Hanya Anda yang bisa masuk dengan begitu mudah. Baguslah kamu masih punya otak. Kalau begitu aku tidak akan basa-basi lagi denganmu. Kamu harus tahu, selama aku tidak setuju, kamu tidak akan pernah punya hak untuk menikah dengan keluarga Feng. Saat yang mendebarkan telah tiba. Tuan besar Feng akan melemparkan uang padaku. Jadi, cara apa yang ingin Anda gunakan untuk mengusirku? Cepat beri aku 300 juta. Dengan 300 juta ini, aku bisa membayar kembali uang yang kupinjam dari Feng Yin, dan bisa lepas dari urusan dengannya. Aku sudah tahu, yang seharian berada di sisi Ayin. Pasti wanita licik. Kau sekarang mencoba mengadu domba Ayin denganku. Apa kau mau menghasut Ayin? Untuk memutuskan hubungan ayah dan anak denganku, menikahimu lalu punya anak lagi. Menggunakan anak untuk memaksaku menerimamu. Tuan besar Anda benar-benar paham soal CEO yang dominan ya. Sepertinya tebakanku benar. Dasar kau gadis licik. Beraninya kau bermain trik denganku, saat aku sibuk bersiasat dengan orang lain. Kau bahkan belum lahir. Ayah, kalau ada masalah lampiaskan saja padaku, jangan mengancamnya. Lalu aku memikirkannya baik-baik. Saat pertemuan pertama kita, aku sedikit gegabah. Kali ini aku mengajak Xiao Su keluar, hanya untuk menjelaskan kesalahpahaman sebelumnya. Tuan besar Feng memang tidak mengancamku. Baiklah. Aku tidak akan mengganggu kencan kalian anak muda. Aku pergi. Sebenarnya apa yang direncanakan oleh tuan tua itu? Kenapa melamun? Aku kira ayahmu akan memberiku selembar cek, agar aku menjauhimu. Sepertinya ayahku tidak memberikannya padamu. Kau kecewa karena tidak ada cek. Hei, ini di siang bolong. Bisakah kau lebih menahan diri sedikit?
Tuan muda kedua Feng, bisakah kau tidak begitu seenaknya padaku? King. Kakmu Cuan. Hai, kapan kau kembali ke negara ini? Kenapa kau tidak menghubungiku? Aduh, aku juga baru saja sampai. Tadinya aku mau ke rumahmu untuk memberimu kejutan. Tidak kusangka malah bertemu denganmu di sini. King, ini siapa? Kakmu Cuan, ini. Aku adalah orang yang akan tidur dengannya. Feng Ying, apa yang kau lakukan? Aku tidak peduli siapa kau. Bicaralah yang sopan dengan King. Kau beritahu dia apa hubungan kita berdua. Hanya hubungan utang piutang. Su King, kalau kau berada di sini 1 detik lebih lama lagi, aku akan membuat keluarga Su lenyap dari kota Jiangcheng. Kak Kong Mu Cuan, hari ini aku ada urusan mendesak. Tuan Feng, kamu sudah gila apa? Su Yuking, kamu awalnya memanjat keranjangku dengan alasan menangkap basah perselingkuhan. Kamu bermain tarik ulur denganku. Sekarang kamu main mata dengan pria lain di depanku. Pria brengsek ini benar-benar punya cara. Lepaskan aku, melepaskanmu. Membiarkanmu pergi menggoda pria lain. Begitukah? Benar, sekarang tuan muda kedua Feng seharusnya sadar. Aku memang wanita yang tidak tahu malu seperti ini. Aku akan menjauhimu mulai sekarang. Hei, ini, enak sekali. Aduhai, nyaman sekali. Lihat tampangmu yang seperti orang berkabung itu. Apa kamu diusir oleh tuan muda kedua Feng? Hahaha, Chen Xiao, aku sarankan kamu jangan cari gara-gara denganku sekarang. Kalau tidak, masalahnya tidak akan selesai hanya dengan satu tamparan. Tuan muda kedua Feng sebagai pelindungmu. Kamu di keluarga Su bahkan tidak lebih baik dari pembantu cuci kaki. Aduh. Melihatmu yang menyedihkan ini. Aku benar-benar sangat senang. Berhenti. Dasar jalang kecil. Kamu keterlaluan sekali. Suruoking, apa kamu mau membunuh orang? Aku ini membela diri, kamu. Kalau kamu berani berbuat nekat lagi, aku tidak akan menahan diri lagi. Lagi pula sekarang kamu sudah kembali ke keluarga Su. Aku punya banyak cara untuk membuatmu hidup segan mati tak mau. Dia masih belum kembali untuk mengakui kesalahannya. Nona Su kembali. Setelah kembali, dia tidak pernah keluar rumah. Dia juga tidak menanyakan kabar Anda kepada saya. Bagus. Sangat bagus. Su Yuking, kuakui kamu punya nyali. Siapkan mobil, kita ke kediaman Su. Tuan muda kedua, suatu kehormatan Anda datang selarut ini. Ada urusan apa gerangan? Tuan muda kedua, apa gadis sialan itu menyinggung Anda lagi? Anda tenang saja, nanti kami akan memberinya pelajaran. Kamu, kemari. Kemarilah. Aku. Tuan muda kedua, asalkan tuan muda kedua bisa memaafkan Yuking. Anda suruh saya melakukan apapun, saya bersedia. Kamu pergi panggil Yuking kembali. Sudah saatnya begini, dia masih saja tidur. Untuk apa kamu datang ke rumahku? Dasar tidak tahu aturan, beraninya kamu bicara begitu pada tuan kedua. Benar. Aku khawatir kamu terlalu senang hingga lupa diri, dan melupakan perjanjian kita. Aku sengaja datang untuk mengingatkanmu, kalau kamu berani macam-macam. Aku ingat dengan sangat jelas. Siapa yang melukaimu? Hanya luka kecil, tidak apa-apa. Siapa? Kamu puas sekarang? Apa kamu sudah puas? Sekarang kamu tahu kan siapa yang lebih tidak berguna dari kentut?
Kalau kamu mau hidup nyaman di keluarga Su, jangan membuat ulah di depanku. Feng Yi, apa yang kamu lakukan? Masalahmu sudah selesai, tapi masalahku belum. Turunkan aku. Aku punya kaki sendiri, tahu. Putriku yang baik, selesaikan masalahmu baik-baik dengan tuan kedua. Tidak usah buru-buru pulang. Su Dongli. Su Yuking. Aku akan membuat hidup kalian bagai di neraka. Feng Yi, cepat turunkan aku apa yang kamu lakukan. Masih mau bicara lagi? Tuan kedua, hari sudah malam. Saya tidak akan mengganggu istirahat Anda. Sekarang kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Tuan muda kedua, apa yang sudah kulakukan padamu? Aku tidak ingat sama sekali. Kalau begitu, biar ku bantu kamu mengingatnya baik-baik. Tuan Feng, kamu gila ya? Sekarang kamu sudah ingat. Jangan pergi. Kita tidur bersama. Maaf, Tuan muda kedua. Bisakah Anda memberiku kesempatan untuk menjelaskan? Jelaskan saja setelah urusan kita selesai. Tidak bisa. Aku belum siap. Su Yuking. Kamu tidak akan bisa lari. Maaf, Tuan muda kedua. Aku perlu menenangkan diri. Kamu menjatuhkan Feng Ying. Sudah, perlu kubawakan pengeras suara kecil untukmu. King King, kamu bisa menjatuhkan Feng Ying. Tidak kusangka kamu punya sedikit keahlian kungfu. Kamu masih tertawa, aku hampir saja. Ah, apa kamu? Kamu buta ya, tidak lihat ada orang di depan. Maaf ya, aku benar-benar tidak melihat ada orang di depan. Dasar penjilat rendahan, kalau hari ini kamu tidak mengganti jinbao milikku, nasibmu akan berakhir sengsara seperti kopi ini. Apa yang kamu pura-purakan? Jangan berpikir dengan membawa tas palsu. Kamu bisa menjadi seorang sosialita. Baiklah, 1 tas palsu akan kuganti dengan 10. Aku sudah lama memperingatkanmu. Jangan bergerak, King Qiang, kita pergi. Kalian berdua, tak akan kubiarkan satu pun dari kalian lolos. Halo. Segera selidiki hubungan antara Chen Xiao dan Su King. Tuan kedua, Anda sudah datang. Tuan kedua. Saya akan membuatkan teh untuk Anda. Rumah keluargamu di sebelah sini. Kamu mau pergi kemana? Sepertinya kamu belum tenang. Kalau begitu aku akan pakai cara lain untuk menenangkanmu. Tuan kedua, apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan aku. Kalau kamu tidak menurunkanku, aku akan muntah padamu. Tuan kedua, cepat turunkan aku. Untuk apa kamu datang ke rumahku? Aku datang bersama paman. Beliau menunggumu di ruang kerja. Naik ke atas dan tunggu aku berani kabur lagi. Akan kupatahkan kakimu. Oh. Aing tidak suka orang asing masuk ke kamarnya. Jangan sampai salah masuk. Aku dan Feng Ying punya hubungan tidur bersama. Seharusnya aku tidak dianggap orang asing, kan? Yuking. Kamu sungguh tidak boleh masuk. Yuking, jangan dorong aku. Apa kamu sudah gila? Cepat lepaskan aku. Dokter, bagaimana keadaan Yuxing? Nona Su kepalanya terluka dan apa? Kalau Yuking tidak bisa sadar lagi, rumah sakitmu ini tidak usah buka lagi. Nona Su sedang hamil dan juga menderita luka separah ini. Bisa sadar kembali atau tidak, hanya bisa bergantung pada takdirnya. Dia hamil. Aku bahkan tidak tahu dia hamil.
Aku benar-benar brengsek. Tuan muda kedua, Nona Su pasti akan baik-baik saja. Xing Yu, segera kumpulkan semua dokter ternama di seluruh negeri untuk berkonsultasi demi Yu Qing. Asalkan bisa membuat Yu Qing sadar kembali, aku akan menyetujui syarat apapun baik. Asalkan kamu bisa sadar kembali. Kita akan menikah. Tuan muda kedua, Tuan besar sudah datang, dan membawa serta Nona Sen. Tidak mau bertemu, aku. HMPH. Demi seorang wanita. Berapa kali lagi kamu mau membangkang pada ayahmu ini? Ayah datang menjenguk Yu Qing. Aku menyambutmu, tapi dia harus enyah. Tante, aku tahu aku salah. Aku rela menukar nyawaku dengan nyawa Yu Qing. Tutup mulutmu. Jangan biarkan suaramu mengotori telinga Yu Qing. Gadis ini, meskipun dia sedikit menderita, tapi Yingning juga tidak sengaja. Kamu tega mempersulit Yingning demi orang luar. Ayah, Yu Qing, dia bukan orang luar. Dia adalah ibu dari cucumu. Tidak kusangka gadis ini benar-benar menggunakan anak untuk mengancam. Agar aku mengakuinya. Sudahlah, aku sudah tua. Aku malas mengurusi masalah kalian lagi. Paman harus segera menghentikan Ayin. Dia hanya sedang hilang akal sesaat. Orang seperti Su Yuking mana pantas untuk Ayin. Yingning. Terimalah takdirmu, kamu dan Ayin tidak berjodoh. Tenang saja, orang tuamu telah berjasa pada keluarga Feng kami. Aku ini tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. HMPH. Posisi nyonya muda keluarga Feng hanya boleh jadi milikku. Apa yang kau tertawakan? Ibu, apa yang ibu lakukan? Kenapa ibu melahirkan anak tidak berguna sepertimu? Jalan kecil itu sekarang sudah sekarat. Kau masih tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan tuan muda kedua. Ibu sudah menemukan caranya. Hehehe. Dengarkan ibu. Besok, kau berpura-pura menjenguknya, lalu. Paham. Hahaha. Yu Qing. Aku yang tidak menjagamu dengan baik. Lihat kau terbaring di sini. Aku merasa lebih sakit daripadamu. Tutup mulutmu. Yu Qing belum mati. Kau sedang meratapi kematian siapa? Tuan muda kedua, beberapa hari ini Anda sudah bekerja keras merawat King King. Anda pulanglah dulu, biar aku yang merawatnya untuk sementara. Tuan muda kedua, aku sama sekali tidak lebih buruk dari Yu Qing. Bagaimana kalau kamu coba aku? Jangan gunakan cara rendahan seperti itu untuk membuatku muak. Kamu bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut Yu Qing. Tuan muda kedua enyahlah dari sini. Nyawamu hari ini benar-benar liat ya. Tuan muda kedua, kenapa kamu terus menghantuiku? Aku memang akan terus menghantuimu. Seumur hidup ini jangan harap bisa melepaskanku. King King, bagus sekali kamu sudah sadar. Tuan muda kedua sangat mengkhawatirkanmu tahu. Kalau kamu masih mengganggu pemandangan di sini, aku akan membuatmu lenyap selamanya. Penghinaan yang kamu derita akan kubalaskan sedikit demi sedikit. Liu Xing. Ada apa? Ada apa? Kamu merasa tidak nyaman di bagian mana? Aku akan panggilkan dokter. Apa yang sebenarnya terjadi? Liu Xing. Kamu hamil. Sekarang kamu adalah nyonya muda kedua keluarga Feng yang sesungguhnya. Yu Qing, Yu Qing. Tuan muda kedua, jangan guncangkan aku lagi. Aku sekarang hidup lebih baik mati. Tak apa-apa, kita masih punya banyak waktu. Ayo, berbaring dulu. Kalau ada yang ingin kamu makan, katakan saja padaku. Kalau tidak mau makan, kenapa kamu menutupi dirimu dengan selimut? Wah, King King.
Lihat berat berlian ini. Seharusnya ini warisan turun-temurun keluarga Feng, ya. Keberuntunganmu bagus sekali. Sekali coba langsung jadi. Bagaimana kalau keberuntungan ini untukmu saja? Kak, simpan saja keberuntungan ini. Aku tidak mau. Tuan muda kedua pergi kemana? Katanya pergi mencari ahli nama, untuk membahas pemberian nama untuk anak. King, apa kamu bimbang? Tentang apakah harus menikahinya demi anak atau tidak? Aku tidak pernah berpikir untuk menikah dengan Fang Ying. Aku juga tidak tahu apakah harus melahirkan anak ini atau tidak. Kalau kamu tidak mau menikah, ya jangan menikah. Kalau mau melahirkan, ya lahirkan saja. Paling-paling aku akan membesarkannya bersamamu. Nona Su masih dalam masa pemulihan. Kunjungan tidak boleh terlalu lama. Ya, baik. Sudahlah, kamu istirahat saja. Besok aku akan menjengukmu lagi. Sudahlah. Keluar dan ikuti. Sialan, apa kau terburu-buru ingin mati? Sialan, turun kau. Kau ini brengsek ya. Kenapa baru pergi sudah menelepon? Apa ada barang yang tertinggal? Minta temanmu untuk segera datang. Gudang nomor 2 di pinggir kota. Yu King, menurutku nama ini bagus. Yu King. Song Yu. Tuan muda kedua, kerahkan semua koneksi. Selidiki keberadaan Yu King. Siapapun yang terlibat dengan hilangnya Yu King. Satu pun jangan sampai lolos. Yu King, kamu bodoh sekali. Untuk apa kamu lari ke sini? Cepat pergi, aku tidak bisa meninggalkan saudariku begitu saja. Kedua brengsek ini mengincarmu. Mereka tidak akan berani macam-macam padaku, cepat pergi. Siapa bajingan bodoh yang tidak punya mata itu? Berani-beraninya menculik wanita milik Tuan Muda Zhou. Tunggu sampai aku menemukannya. Aku akan membongkar batok kepalanya, untuk melihat apakah otaknya sudah kemasukan air. Tuan kedua, apakah penyelidikannya sudah ada petunjuk? Penculik kali ini sudah sangat siap. Tidak ada satupun petunjuk yang tertinggal. Rekaman CCTV juga sudah mereka hapus. Sebenarnya siapa yang telah disinggung oleh mereka berdua, sampai bersusah payah menculik mereka? Song Yu, selidiki keberadaan Chen Xiao. Pihak Shen Qingyang juga jangan sampai terlewat. Jangan lewatkan satu petunjuk pun. Baik. Hahaha. Tenang saja, aku belum mati. Aar. Anak angkatmu juga tidak apa-apa. Tunggu sebentar lagi. Feng pasti akan datang menyelamatkanku. Bermimpilah, Su Yuking. Kau pikir ini sudah berakhir? Sekarang, ini baru saja dimulai. Hahaha, serang mereka. Lebih cepat. Lebih cepat lagi. Baik. Yue King, kamu tidak apa-apa, Yue King. Tenang, aku tidak apa-apa. Kamu beraninya menyentuh wanitaku. Akan kubuat kamu menderita. Ini tidak ada hubungannya denganku. Cepat lepaskan aku. Yuking, apa kamu masih bisa bertahan? Baiklah. Biar bibi kedua mengantarmu ke rumah sakit dulu. Urusanmu ini akan kubantu menyelesaikannya. Pergi. Kejar. Berhenti. Berhenti.
Apa orangnya sudah dibawa kembali? Chen Xiao kabur. Dengan cara apapun, orang-orang itu harus ditangkap kembali. Baik. Kamu jangan mendekat. Liu Qing, sudah tidak apa-apa. Aku akan melindungimu. Jangan sakiti anakku. Fang Yan, anak itu. Apa anakku baik-baik saja? Anak kita baik-baik saja. Kamu tenang saja, dia sangat sehat. Bagaimana dengan Chen Xiao? Aku mau bertemu dengannya. Dia berhasil kabur. Tapi kamu tenang saja, aku sudah memasang penjagaan di semua tempat yang mungkin dia datangi. Aku pasti bisa menangkapnya kembali. Baik, aku ingin menginterogasinya secara pribadi. Semua terserah padamu. Chen Xiao. Tuan muda kedua, aku tidak sengaja. Aku hanya bercanda dengan Yu Jing. Aku tidak bermaksud menyakitinya. Pengecut. Kamu siapa? Aku adalah orang yang membantumu. Kamu sedang hamil. Bagaimana bisa kamu membawa barang seberat ini? Buka matamu lebar-lebar dan lihat yang jelas. Yang kupegang ini gelas. Gelas untuk minum air. Gelas juga termasuk benda berat. Sini, aku suapi kamu. Aku tidak mau minum lagi. Hei, Cepat turun. Su Qing, kamu itu sedang hamil. Untuk apa memanjat setinggi itu? Bagaimana kalau kamu terluka lagi? Apa kamu sudah gila? Aku naik tangga 800 kali setiap hari. Bangku ini hanya 10 cm. Bagaimana mungkin aku bisa melukaimu? Tidak peduli dengan keselamatanmu sendiri. Setidaknya pedulikanlah keselamatan anak kita. Benar, aku memang tidak peduli dengan keselamatan anak ini. Sejak aku hamil. Semua hal harus kulaporkan padamu. Setiap kali aku keluar rumah, kau selalu mengirim 20 orang untuk mengawasiku. Feng Ying, aku bukan mainanmu. Kau tidak berhak mencampuri hidupku. Su Yuqing. Apa aku berhak mencampuri hidupmu atau tidak? Bukan kau yang memutuskan. Tanggal pernikahan sudah ditetapkan. Kau diam saja di rumah dan jaga kandunganmu baik-baik. Lalu bagaimana jika tidak ada anak ini? Apakah kau masih akan menikahiku? Su Yuqing. Jika anak ini tiada, kau juga jangan harap bisa hidup tenang. Feng Ye. Ternyata kau benar-benar melakukannya demi cinta. Kau mau terus mengulur waktu. Apa harus seperti ini? Aku tidak bisa menjelaskannya pada ibuku. Chen Xiao, kau ini bodoh sekali. Pantas saja semua milikmu direbut oleh Su Yuqing. Tunggu sampai Su Yuqing melahirkan anaknya. Resmi menjadi nyonya muda keluarga Feng. Kamu pantas hidup di bawah bayang-bayangnya selamanya. Aku tidak mau, aku tidak mau. Halo, bawa orangnya ke sini. Baiklah, ayo mulai. Su Yuqing, aku akan menghancurkan semua yang kamu pedulikan, membuatmu menderita sampai ingin mati. Halo, ada apa? Aku segera ke sana. Sesuatu terjadi pada ayahku. Dia menyuruhku segera ke sana. Aku mengerti. Mobilnya sudah disiapkan. Aku akan mengantarmu. Bu, apa ibu sudah cukup menangis? Tidak tahu malu, bagaimanapun juga Su Duonian adalah ayah tirimu. Bagaimana bisa kamu melakukan hal memalukan seperti ini? Ayah tiri, Bu. Selama bertahun-tahun ini, apa dia pernah menganggap kita sebagai manusia? Memangnya kenapa? Setidaknya selagi dia ada, kita berdua bisa makan. Sekarang dia bunuh diri. Setelah ini siapa yang mau kita berdua? Dia sudah mati. Keluarga Su baru bisa jatuh ke tangan kita. Apa maksudmu? Nanti kalau Su Yuqing datang, kamu cukup bekerja sama denganku saja. Aku baru saja khawatir tidak bisa menemukanmu. Kamu malah menyerahkan diri. Sebaiknya kamu berdoa ayahku baik-baik saja. Kalau tidak, kita akan hitung semua utang lama dan baru. Su Ruoqing, ayahmu, si bajingan tua itu, yang sudah menindas kami. Kalau Yao Yao mau membuat perhitungan, seharusnya kami yang membuat perhitungan denganmu. Su Yuqing, sekarang seluruh negeri sudah tahu betapa bejatnya ayahmu, Su Dongnian itu. Selama aku tidak mau mengubahnya, ayahmu akan selamanya menjadi seorang pemerkosa. Coba saja.
Tuan muda kedua Feng, sekarang polisi dan media sedang mengawasi masalah ini. Kalau kamu berani menyentuhku sekarang, apa kamu tidak takut merusak reputasi keluarga Feng? Hahaha. Hanya dengan beberapa lembar foto, kamu berani memfitnah ayahku, bahkan membuat ayahku bunuh diri dan nasibnya tidak menentu. Apa kamu tidak takut aku menuntutmu atas pembunuhan berencana? Su King, kalau fotonya tidak cukup, aku masih punya video di sini. Kamu mau lihat? Hahaha. Kamu membuat jebakan sebesar ini. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Aku mau kamu berlutut dan minta maaf padaku. Aku juga mau keluarga Su. Mau keluarga Su. Kamu bermimpi? Heh. Aku tidak peduli. Asalkan kamu tidak keberatan punya ayah seorang pemerkosa. Dokter, bagaimana keadaan ayahku? Pasien kehilangan terlalu banyak darah. Belum melewati masa kritis. Sekarang perlu dipindahkan ke ICU untuk observasi. Ada apa? Apa maksudnya ini? Tuan muda kedua sudah memerintahkan. Tanpa perintahnya, kamu tidak boleh keluar sembarangan. Minggir. Kalau terjadi sesuatu pada anak dalam kandunganku, apa kalian sanggup membayarnya dengan nyawa? Ternyata kamu masih sangat peduli pada anak kita. Tuan Feng, aku tidak ada waktu untuk ribut denganmu. Aku sekarang mau keluar untuk menyelidiki urusan ayahku. Jangan halangi aku. Saat ini, semua petunjuk dan bukti mengarah pada ayahmu yang bunuh diri untuk menghindari hukuman. Dengan kekayaan dan status Chen Xiao, untuk bisa melakukan ini dengan begitu rapi, pasti ada orang yang membantunya di belakang layar. Orang di belakang Chen Xiao. Apa dia pernah menyinggung seseorang dalam dunia bisnis? Feng Ye, apa yang kamu lakukan? Kamu harus istirahat. Sekarang masih siang, cepat turunkan aku. Ingat kembali. Apa? Aku bilang. Halo. Apa Chen Xiao mau melelang rumah keluargaku? Aku segera kembali. Aku tidak akan tinggal diam. Kalian pikir aku ini lemah? Xiao Wang, ambilkan beberapa foto yang bagus. Kalau rumah ini terjual dengan harga bagus, kamu pasti akan dapat imbalan. Itu sudah pasti. Berani kamu ambil satu foto lagi, akan kubuat kau jadi foto. Su King, kamu tikus gat beraninya datang ke sini membuat onar. Tidak takut ada yang melemparimu dengan telur busuk lagi. Hehe, telur busuk tidak sebusuk mulut kalian. Lihat baik-baik. Ini surat wasiat yang ditandatangani dan dicap oleh ayahmu. Keluarga Su sekarang milikku dan ibuku. Lihat dengan teliti. Lepaskan. Feng King, aku akan melawanmu habis-habisan. Aku. Kakakmu Cuan. Su King, kamu hebat juga ya. Menggoda begitu banyak pria untuk membelamu, heh. Aku tidak peduli dendam apapun antara kamu dan Paman Su. Hanya berdasarkan ucapanmu barusan, aku bisa membuatmu mendekam di penjara selama sisa hidupmu. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Surat wasiat ini sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum. Jika kalian masih berani mengincar rumah ini, aku pasti akan menuntut kalian sesuai hukum. Jangan kira karena punya pengacara sebagai backingan, kalian bisa bertindak seenaknya. Su King, sehari kamu tidak menyerahkan keluarga Su kepadaku, maka ayahmu akan 1 hari lebih lama menyandang nama pemerkosa. Keluarga Su kalian akan terus dicemooh orang. Bu, ayo kita pergi. Tunggu saja. Aku tadi hanya terlalu emosi. Sebenarnya biasanya aku tidak seperti ini. Aku tahu, King King. Jika kamu butuh sesuatu, aku akan selalu ada untukmu. King King, maafkan aku salah, King King. Apa yang kamu lakukan? Aku memang sudah gila. Su King, kamu menyuruh pengawal pergi dan menyelinap keluar, hanya untuk bertemu diam-diam dengannya, begitu? Bicaralah yang sopan sedikit.
Kak Mucuan datang untuk membantuku. Jangan menganggap semua orang begitu kotor. Kalian sudah berpelukan, masih menganggap pikiranku kotor. Apa harus menunggu kalian tidur bersama baru disebut kotor? Kalau begitu kami tidak akan merusak pemandangan tuan muda kedua lagi. Feng Ye, apa yang kamu lakukan? Bajingan, lepaskan aku. Feng Ye memang bajingan. Bajingan memang seharusnya melakukan hal-hal bajingan. Feng Yan tidak berhak membatasi kebebasan King King. Kak Mucuan. Kalau tidak mau mati, enya dari sini, Feng Yan. Kalau ada masalah, hadapi aku. Kenapa melampiaskannya pada orang lain? Song Yu. Jangan sakiti Kak Mucuan. Kalau kamu bicara satu kata lagi, aku jamin akan membuatmu cuan lenyap dari dunia ini. Sukin, apa kamu benar-benar mau memutuskan hubungan denganku demi Mucuan? Kalau di kemudian hari kamu bertemu Mucuan lagi, aku pasti akan membuatnya hidup lebih buruk dari kematian. Tuan muda kedua, kenapa Anda minum sebanyak ini? Su Yuking, kenapa kamu harus menentangku? Tuan muda kedua, ini salah saya. Saya minta maaf. Saya minta maaf kepada Anda. Tidak boleh. Tuan muda kedua, saya di sini. Apapun yang Anda inginkan, saya bisa memberikannya. Sen Qingning, kenapa kamu di sini? Tuan muda kedua, aku Su Yuking. Kita lanjutkan. Yuking tidak pernah memanggilku tuan muda kedua. Maaf atas kejadian tadi. Aku akan memberimu kompensasi. Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya ingin kamu tinggal malam ini. Apa yang bisa dia berikan kepadamu, aku juga bisa memberikannya. Aku bahkan bisa memberimu lebih banyak. Aku akan menyetujui apapun permintaanmu. Hanya masalah ini yang tidak bisa. Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan aku. Atas dasar apa kau ingin dia yang merawatku? Sen Qingning. Demi menghormati orang tuamu, yang merupakan penolong bagi keluarga Feng kami, aku tidak bersikap frontal padamu. Jika kamu berani menjelek-jelekkan Yuking lagi, aku tidak akan memberimu ampun sedikit pun. Aku. HMPH, pria yang aku, Sen Qingning, inginkan. Bahkan jika hanya tinggal mayatnya, dia hanya boleh menjadi milikku. Dasar bodoh. Aku sudah bersusah payah membantumu menyusun rencana. Pada akhirnya kau malah mengacaukannya. Feng Yi melindungi perempuan murahan itu dengan sangat baik. Masalah Su Dongnian sama sekali tidak memengaruhinya. Bukankah di surat wasiat sudah tertulis kalau keluarga Su selanjutnya akan menjadi tanggung jawabmu? Kamu masih berani bilang begitu? Surat wasiat palsu yang kamu berikan itu langsung ketahuan oleh Mucuan. Memalukan sekali, Mucuan. Siapa itu Mucuan? Pria simpanan Su Yuking, seorang pengacara hebat, sangat sulit untuk dihadapi. HMPH. Belum ada orang yang tidak bisa aku, Sen Qingning, hadapi. King, aku tidak bisa keluar terlalu lama. Kita langsung ke intinya saja. Kamu bilang di telepon kalau bisa mencabut gugatan, soal membuktikan ayahku tidak bersalah. Sebenarnya itu benar atau tidak? Tentu saja benar. King, ini adalah hadiah besar dariku untukmu. Apa yang mau kalian lakukan? Apa yang sudah kamu lakukan padaku? Sebentar lagi kamu akan tahu bahwa kemari hadiah besarnya untuk Nona Su. Kalian berdua, malam yang indah ini terlalu singkat. Nikmatilah ya. Yuan Xiang, jangan bermain licik denganku. Kalau berani, lepaskan aku. Kak Mucuan, kamu tidak apa-apa. King. Jangan kemari, menjauhlah sedikit dariku. Chen Xiao, kamu berani-beraninya memberiku obat. Setelah aku keluar, aku pasti akan mengulitimu. Kak Mucuan, jangan salahkan aku karena kejam. Ada beberapa kesalahan yang sama sekali tidak boleh kita lakukan.
Su King, Su King. Tuan Feng, aku di sini. Su King. Luo Yi. Lain kali, bisakah kamu datang lebih awal? Aku sudah hampir mati kesakitan. Su King, jangan berani-beraninya kamu tidak bangun. Aku tidak akan mengampunimu, Su King. Cepatlah sadar. Menikah atau tidak, punya anak atau tidak, aku tidak peduli. Su King, Su King. Su King. Bagaimana keadaannya? Tuan muda kedua, tenang saja. Anaknya tidak apa-apa. Aku bertanya tentang Yusi. Luka di kaki Nyonya Feng sudah diperban. Tidak ada yang serius, hanya saja dia kelelahan. Jadi dia tidak sadarkan diri. Sembuhkan Nyonya Feng, aku akan memberimu promosi dan kenaikan gaji. Baik, Tuan muda kedua, tenang saja. Aku pasti akan menyembuhkan Nyonya Feng secepat mungkin. Tuan muda kedua, ada sedikit masalah dengan Tuan Su. Tuan kedua, ini adalah selang oksigen yang dipotong. Untungnya orang kita menemukannya tepat waktu. Tuan besar Su baru bisa diselamatkan. Sepertinya dia akan melakukan tindakan nekat. Mereka pasti akan mencari kesempatan lagi untuk bertindak. Kamu kirim lebih banyak orang secara diam-diam. Aku ingin menjebak mereka baik. Nyonya Feng, Anda sudah sadar. Kami sudah membalut kembali luka Anda. Kamu mau melakukan apa? Bagaimana dengan Mucuan? Bagaimana keadaan pasien yang datang bersamaku? Kami hanya menerima Anda sebagai pasien. Tuan Feng yang mengantar Anda kemari. Tuan Feng, kamu masih tidak mau melepaskan Kak Mucuan. Nyonya Feng, Anda mau melakukan apa? Lepaskan aku. Kakimu masih terluka. Kamu tidak boleh berjalan sembarangan. Su Yuking. Kamu tahu kamu salah. Ini salahku, kamu boleh menghukumku sesukamu. Tapi Kak Mucuan melakukan semua ini karena terseret olehku. Aku mohon padamu, lepaskan dia. Kalau bicara, bicara saja. Kenapa harus sedekat ini denganku? Su King. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Aku dan Kak Mucuan hampir saja kamu tidak marah. Saat kamu pingsan berlumuran darah, aku sudah bersumpah. Asalkan kamu baik-baik saja. Apapun tidak masalah. Kalau begitu, anak itu juga tidak penting. Anak tidak lebih penting darimu. Untunglah kamu sadar juga. Tidak sia-sia aku, demi untuk tidak mengkhianatimu, mengorbankan begitu banyak darahku. Ah, kamu juga tidak memberitahuku. Sebenarnya Kak Mucuan ada di mana? Su Yuking, apa kamu harus merusak suasana seperti ini? Cepat katakan dong, bagaimana keadaan Kak Mucuan? Tenang saja, dia sudah lama sembuh dan keluar dari rumah sakit. Benarkah? Kalau begitu aku akan menelepon untuk menanyakan kabarnya. Yang seharusnya kamu khawatirkan sekarang adalah aku. Nyi. Su Yuking, kamu kenapa? Apa kamu sakit? Cepat buka pintunya, Su Yuking. Berisik sekali. Perutmu kenapa? Kenapa kamu tiba-tiba muntah? Aku panggilkan dokter untuk memeriksamu ya. Itu mual saat hamil. Apa? Tuan muda kedua Feng yang hebat, ternyata ada hal yang tidak Anda ketahui juga ya. Wanita hamil memang akan mual. Tapi ini satu-satunya. Ini pertama kalinya. Nanti kalau kamu hamil lagi aku pasti tahu. Jangan terlalu percaya diri. Siapa yang berjanji akan memberimu 2 anak? Kamu tahu. Ini bisa menjadi sulit. Su Dongnian, Su Yuking. Perempuan jalang itu membuatku bersembunyi ke sana kemari seperti anjing liar. Kalau tidak membunuhmu,
Kebencian di hatiku tidak akan hilang. Tenang saja, aku akan segera mengirimnya ke bawah untuk menemanimu. Ah. Kenapa kamu? Ah. Ah. Su Yao, sudah saatnya kita membereskan semua perhitungan. Kamu pikir aku takut kamu memberiku obat saat aku tidur? Kalau berani, kirim saja aku kembali ke ranjang Feng Ying. Bahkan jika Feng Ying tidak menganggapmu kotor, aku juga merasa jijik. Katakan padaku siapa orang di belakangmu, aku masih bisa mengampuni nyawamu. Semua ini kulakukan seorang diri. Kalau aku mati, kamu akan menjadi anak seorang pemerkosa seumur hidupmu. Hahaha. Bagus. Aku menantikan mulutmu bisa terus sekeras ini. HMPH. Kalau bukan karena kamu menyuruhku memberi obat pada Su Yuking dan Mu Juan, apa aku akan dikejar-kejar oleh Feng Ying sampai tidak bisa kabur? Kalau sekarang kamu tidak peduli dengan hidup dan matiku, akan kuberitahu Feng Ying soal ini. Chen Xiang, jangan coba-coba memfitnahku. Apa buktimu untuk membuktikan kalau aku yang menyuruhmu melakukan ini? Shen Jing, kamu benar-benar licik. Pantas saja Feng Ying tidak menyukaimu. Apa kamu tidak sadar diri betapa rendahnya kamu? Berhenti berpura-pura sok suci. Aku akan memberitahu Feng Ying kalau kamu yang mencelakai Su Yuking. Yao Yao, cepat datang selamatkan mama. Yao Yao, Yao Yao, cepat datang selamatkan mama. Di mana ibuku? Di mana ibuku? Di sebuah tempat yang hanya aku yang tahu. Begitu Feng Ying tahu perbuatanku, kamu hanya bisa mencari ibumu di neraka. Asalkan kamu tidak menyakiti ibuku, aku akan melakukan apapun yang kamu suruh. Bagus. Obat ini bereaksi setiap 10 menit. Kalau mau penawarnya cepat mengaku sejujurnya. Kamu ini jagoan atau pengecut? Aku sudah bilang dari awal, semua ini perbuatanku. Kalau ada masalah hadapi aku, sini. Kulihat kamu lebih suka cara kasar. Masuk sendiri. Halo Dokter Song, ada apa menelepon selarut ini? Apa terjadi sesuatu pada ayah? Ayah sudah sadar. Ini Eugene, ayah. Ayah mengecewakanmu, tapi ayah benar-benar tidak menyentuh Chen Xiao. Dia yang menjebakku. Aku, Su Dongnian, meskipun bukan orang yang suci, tapi aku juga tidak bisa membiarkan orang menudingku dan mengutukku sebagai pemerkosa seumur hidup. Aku benar-benar tidak habis pikir. Ayah, aku tahu, aku dan Fang Ying terus menyelidiki masalah ini. Aku tidak akan membiarkan ayah dizalimi. Huo, di mana Anda dibius? Oleh Chen Xiao. Chen Xiao, aku tidak dibius olehnya. Lalu, apakah Anda masih ingat seperti apa rupa mereka? Waktu itu, aku dalam keadaan linglung. Mereka semua memakai masker dan topi. Oh, aku dengar mereka memanggil Nona Sen. Nona Sen. Paman, istirahat saja dulu di sini. Serahkan masalah ini padaku. Aku pasti akan menyelidikinya sampai tuntas untuk Paman. Baik. Feng Ye lengket sekali. Tidak sabar ingin datang menempel padaku. Aku mau bicara serius denganmu. Tentang masalah Sen Qingying. Apa rencanamu? Kalau itu benar-benar dia juga harus dihukum. Ayahmu bahkan menganggapnya lebih penting darimu. Kalau kamu berani menyentuhnya, dia pasti tidak akan mengampunimu. Kalau begitu, kamu jangan ikut campur dalam masalah ini. Biar aku sendiri yang menanganinya. Kenapa, kamu cemburu pada calon ayah mertuamu? Jangan harap kamu bisa mengambil kesempatan dariku. Aku kan belum setuju menikah denganmu. Cincinnya sudah dipakai begitu lama. Sekarang mau ingkar janji, mimpi saja. Tenang saja, serahkan semuanya padaku. Tuan muda kedua, barang-barangnya sudah dibereskan. Antar kembali. Tante, akhirnya tante mau pindah kembali ke sini.
Aku akan bantu tante merapikan kamar. Bukan aku yang pindah kembali. Tapi kamu yang pindah keluar. Nona Sen, Tuan Muda kedua sudah memerintahkan orang untuk membersihkan kediaman Sen. Mulai hari ini, silakan Anda pindah kembali ke sana. Pergi, kamu tidak punya hak untuk bicara di sini. Sen Qingning adalah orangku. Bukan urusanmu untuk menceramahinya. Song Yu, antarkan Nona Sen kembali. Baik, Nona Sen, mari ikut dengan saya. Jadi apa kamu lupa bagaimana orang tuamu meninggal? Orang tuakulah yang menyelamatkanmu dari ruang perjamuan yang terbakar. Kalau bukan karenamu, mereka tidak akan meninggal. Aku juga tidak akan menjadi sebatang kara dan ditindas oleh kalian. Kami keluarga Feng tahu kami berutang budi pada orang tuamu. Karena itu selama belasan tahun ini, kami selalu mengabulkan semua permintaanmu dan keluarga Sen. Berapa banyak kerugian keluarga Sen yang sudah ayahku tutupi? Kamu tahu itu sendiri. Aku tidak peduli kalau kamu tidak menikahiku. Aku akan membuat semua orang di kota Jiangcheng tahu bahwa kau Tuan Feng adalah seorang bajingan yang tidak tahu balas budi. Sen Qingning, sebaiknya kau pergi sebelum kesabaranku habis. Paman Feng Yin keterlaluan sekali. Dia ingin mengusirku dari sini. Tapi rumah utama ini, bagaimana bisa dia membuat keputusan untukmu? Yingning, rumah utama ini juga milik keluarga Feng. Feng Yin punya hak untuk membuat keputusan ini. Aku sudah mendengar semua ucapan kalian. Yingning, selama ini aku sudah memanjakanmu. Selalu melindungimu, tapi bukan berarti aku bisa membiarkanmu mengancam kami. Pewaris keluarga Feng. Paman, aku bukan itu maksudku. Kau kembalilah ke keluarga Sen. Aku akan menyuruh orang untuk mengawasi bisnis keluarga Sen. Aku tidak akan membuatmu dirugikan. Aku tidak akan pergi. Ingin menyuruhku meninggalkan keluarga Feng, kecuali aku mati. Kalau begitu mati saja sana. Kamu lagi, benar-benar seperti lintah. Susah sekali untuk disingkirkan. Urusanku dengan Feng Ying bukan giliranmu untuk ikut campur. Sekarang apa aku punya hak untuk ikut campur? Jadi aku akan membuat semua orang tahu. Kamulah pembunuh ibuku. Biarkan semua orang. Bicaralah lebih sopan pada priaku. Aku masih memandang hubungan orang tuamu. Tapi aku, Su Yuking, tidak bisa peduli sebanyak itu. Lain kali kalau kau berani mengganggu Feng Ying lagi, setiap kali bertemu, akan kupukul kau. Aku tidak akan membiarkan masalah ini berakhir begitu saja. Kalian semua tunggu saja. Bagaimana? Tanganmu sakit tidak? Paman, maaf ya. Aku lancang lagi di hadapanmu. Benar-benar memiliki pesona ibunya Feng Yi di masa mudanya. Apa maksud ayahmu ini? Itu artinya dia sudah menerimamu. Apa ini bisa dibilang aku berhasil dalam satu gebrakan? Sudah sekian lama, masih belum menemukan keberadaan Chen Xiao. Tapi dia ragu-ragu. Ada apa? Kenapa tidak langsung katakan saja? Anda sebaiknya pergi melihatnya sendiri. Ayo bawa Chen Mei pergi bersama. Baik. Siapa? Siapa? Bau apa ini? Kenapa bau sekali? Untuk apa kamu kesini? Di mana ibuku? Yao 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 Yao. Siapa bajingan yang membuatmu jadi seperti ini? Ibu, mereka memukulku. Mereka bahkan mematahkan tanganku. Paman. Aduh, Yingning. Setelah aku tua nanti, urusan keluarga Feng tetap akan diputuskan oleh Ayin. Selama kamu tidak menyentuh batas kesabarannya, aku jamin sisa hidupmu akan berkecukupan. Hal-hal lainnya. Kamu jangan bicarakan lagi. Paman, kedatanganku kali ini bukan untuk hal lain. Aku datang khusus untuk meminta maaf padamu. Terakhir kali aku terlalu gegabah. Seharusnya aku tidak membantahmu. Aku tahu kau menyukai Ayin.
Tetapi, sekarang dia sepenuh hati hanya memikirkan wanita dari keluarga Su itu. Terlebih lagi dia sedang mengandung darah daging keluarga Fang kita. Jadi, jangan cari masalah dengannya lagi. aku mengerti. Tehnya sudah dingin, silakan diminum. Ying-Ying. Hari ini, Paman. Anda tenang saja, sebelum bertemu Feng Ying. Aku tidak akan membiarkanmu mati. kenapa hari ini begitu berinisiatif sekali? Apa tuan muda kedua tidak suka yang berinisiatif? Saat pertama kali menciummu, aku lebih berinisiatif. Aku akan kecanduan padamu. Begitukah? Sikapmu hari ini sangat aneh. Sebenarnya apa yang terjadi? Pangeran, sekarang kau adalah lelakiku. Aku sedang menyatakan kepemilikanku. Mulai sekarang, Tuan Feng, kau hanya milikku seorang. Kalau begitu, sekarang kau boleh menggunakan hakmu sebagai Nyonya Feng. Song Yue, menurutmu, Yu Qing akan suka pernikahan dengan gaya seperti apa? Ini. Sudahlah, lupakan saja. Bertanya padamu yang masih lajang juga tidak ada gunanya, kau tidak akan mengerti. Aku akan bertanya pada Zhou Zeren. Ini adalah sebuah dokumen mendesak, harus dibuka sendiri oleh tuan muda kedua. Kumpulkan semua orang. Meskipun harus meratakan kota Jiangcheng, aku harus menemukan ayahku. Feng Ying, kau sudah kembali. Bagaimana kau bisa masuk? Tentu saja aku masuk dengan terang-terangan. Su Yuqing, oh, Su Yuqing, kau hidup dengan sangat nyaman sebagai nyonya keluarga Feng, iya. Putriku dibuat setengah mati oleh kalian. Hidup segan mati tak mau. Di luar penuh dengan orang-orangnya Feng Ying, aku sarankan kau pergi seperti caramu datang. Hahaha. Feng Ying sekarang mungkin tidak punya waktu untukmu. Dia sedang sibuk mencari ayahnya ke seluruh dunia. Hahaha. Apa maksudmu? HMPH, sudah lihat dengan jelas. Sudah lihat dengan jelas. Mimpimu menjadi bagian dari keluarga kaya akan segera hancur. Kalian menghancurkan putriku. Aku akan membuat kalian hidup segan mati tak mau. Di mana Tuan Feng? HMPH. Ingin tahu? Kalau ingin tahu, cepatlah berlutut dan mohon padaku. Kalau kau memohon padaku, mungkin saja aku akan memberitahumu. Ayah. Ayin. Tak kusangka kau datang lebih cepat dari dugaanku. Sen Qingyin, ayahku memperlakukanmu seperti putri kandungnya sendiri. Kau ternyata begitu tidak tahu berterima kasih. Kalianlah yang tidak tahu berterima kasih. Ayah dan ibuku kehilangan nyawa mereka demi menyelamatkanmu. Tapi kau malah membuangku seperti sampah. Aku benci kalian. Lepaskan ayahku. Kalau kau mau balas dendam, lampiaskan padaku. Bunuh atau siksa saja aku. Feng Ying bahkan tak akan berkedip sedikit pun. Kenapa terburu-buru? Balas dendam akan lebih seru jika semua orang sudah berkumpul. Pergi. Ada pistol. Kau yang memukulnya. Jadi kau ya. Buka lebar-lebar mata anjing kalian. Lihat baik-baik situasinya sekarang. Orang tua bangka kalian ada di tangan kami. Kau berani memukulku. Sudah, jangan menunda urusan penting. Antara perempuan jalang ini dan ayahmu, siapa yang mau kau selamatkan? Aku sudah memberikan satu suntikan pada paman. Jika dalam 1 jam tidak disuntik untuk kedua kalinya, jantungnya akan berhenti berdetak. Sen Qingyin, apa hati nuranimu sudah dimakan anjing? Bahkan orang yang membesarkanmu pun tega kamu sakiti. Kamu jangan sok suci di hadapanku. Coba kamu buktikan, sebenarnya kamu cinta Feng Ying atau cinta dia, sebagai tuan muda kedua keluarga Feng.
Selain ini, aku akan menyetujui apapun. Koko, maukah kamu menikahiku? Baik, aku akan menikahimu. Sepertinya kamu tidak begitu penting di hatinya. Aku sudah menyetujui permintaanmu. Cepat lepaskan ayahku. Tunggu sampai dia meminum obatnya. Aku tentu akan memberikan suntikan kedua pada paman. Sen Qingning, sebenarnya apa maumu? Dengan sikapmu yang seperti ini, membuatku ragu apa kamu benar-benar ingin menyelamatkan ayahmu. Kalau kamu benar-benar mencintainya, kamu minum saja obatnya. Tenang saja, tidak akan membunuhmu. Paling-paling hanya akan sakit sebentar. Apa maksudmu? Ini adalah sebotol obat penggugur kandungan. Aku tidak mau wanita di sisi Feng Yin mengandung anaknya. Sen Qingning, kamu jangan bermimpi. Baik, 10 menit. Ah, bukan, 5 menit. Kamu tunggu saja untuk mengambil mayat ayahmu, daun maple. Tuan Fu, hei. Aku. Tuan kedua, apa aku datang di waktu yang tidak tepat? Kenapa kau tidak datang 5 menit lebih lambat saja? Bukankah aku ingin memberimu kesempatan menjadi pahlawan yang menyelamatkan wanita cantik? Sudah, cepat cari alat suntik di badannya. Adik seperguruan, bertindaklah. Song Yue, cepat bawa Ernu ke rumah sakit. Kalau kau benar-benar takut, kau bisa pergi ke kamar rawat ayahku. Dia di sana butuh seseorang untuk menjaganya. Tuan kedua, maafkan aku. Aku tidak sengaja. Apa sekarang masih sakit? Aku tidak menyembunyikan apapun. Kalau sekarang masih sakit. Setiap kehidupan adalah sebuah keajaiban.